Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah. Nama saya Junita Sari, NIM 251. Nama saya Audrey Laradu Nur Arifni, NIM 247. Saya Wildan Ferdian Kahawa, NIM 248. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan uang dalam ekonomi. Yang pertama, yaitu pengertian uang. Uang di sini didefinisikan sebagai sesuatu alat yang dapat mempermudah pertukaran. Nah, tidak hanya uang yang berbentuk pada saat ini, uang juga bisa berbentuk perak, emas, asalkan dia bisa memenuhi syarat tersebut, yaitu dapat diterima oleh masyarakat umum. Yang kedua, fungsi uang. Nah, di sini para ahli menyebutkan bahwa fungsi uang pertama kali yaitu sebagai alat penunda pembayaran. Namun di sini ada 3 fungsi asli uang. Yang pertama sebagai alat tukar. Nah, di sini sudah sangat jelas sekali bahwa adanya uang sebagai mempermudah transaksi masyarakat. Yang kedua sebagai satuan hitung. Nah, di sini sangat jelas sekali juga bahwa tanpa adanya satuan hitung, maka orang-orang ataupun masyarakat akan sulit menentukan harga atau jasa. Yang ketiga sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, keterangan yang ketiga dalam peranan uang dalam ekonomi yaitu teori konvensional. Nah, di mana teori konvensional ini berangkat bahwa uang merupakan suatu yang sangat berharga dan dapat berkembang dalam suatu waktu tertentu. Namun, berbeda dalam teori ekonomi Islam, di mana dalam teori ekonomi Islam ini berpendapat bahwa waktulah yang memiliki peranan penting atau sangat ekonomis, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Asr ayat 1-3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain reserve ratio, menaikkan presentasi simpanan bank yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit. Kedua, moral suasion. Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan rendah. Dampaknya kredit dikucurkan, maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi. 3. Profit sharing ratio, di mana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka rasio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan. Teori konvensional ini berangkat dari pemahaman bahwa uang adalah sesuatu yang sangat berharga dan dapat berkembang dalam suatu waktu tertentu. Teori konvensional ini tidak akurat karena setiap investasi selalu kemungkinan mendapatkan hasil positif, bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan ekonomi Islam memandang waktulah yang memiliki nilai ekonomi penting yang disebutkan dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang mengatur ukuran dan pertumbuhan keuangan dalam suatu perekonomian negara. Tujuan kebijakan moneter: 1. Inflasi. Kebijakan moneter dapat menargetkan tingkat inflasi suatu perekonomian negara. Tingkat inflasi yang rendah dapat dikatakan normal dalam suatu perekonomian negara. Namun sebaliknya, jika tingkat inflasi tinggi, maka dapat diatasi dengan kebijakan ini. 2. Nilai tukar mata uang. Bank sentral dapat mengatur nilai tukar mata uang asing dan domestik. Contohnya, Bank Indonesia dapat meningkatkan jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak, sehingga perekonomian yang awalnya tidak stabil dapat teratasi. 3. Pengangguran. Kebijakan ekspansif dapat mengurangi pengangguran karena pemasukan uang yang berlebih dapat merangsang kegiatan bisnis yang mengarah pada perluasan pasar kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif uang dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah perbedaan uang dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam itu berbeda dengan ekonomi konvensional dalam memandang istilah uang dan kapital. Dalam ekonomi konvensional itu istilah uang dan kapital itu seringkali dianggap sama. Sebab dalam ekonomi konvensional uang itu identik dengan kapital. Sedangkan ekonomi Islam itu uang sangat tegas membedakan bahwa uang itu berbeda dengan kapital.
Konsekuensi lainnya dari adanya pemisahan antara konsep uang dan kapital adalah uang tidak dapat menjadi sumber pendapatan sebelum dibelanjakan untuk keperluan yang produktif atau investasi. Sehingga untuk mendapatkan hasil, seseorang yang memiliki uang harus menukarnya dengan kapital, atau kapital ini disebut dengan barang-barang modal, sehingga menjadi barang-barang yang privat dan produktif untuk menghasilkan pendapatan. Hal ini juga berkaitan dengan larangan riba dalam Islam, di mana seorang muslim dilarang untuk mendapatkan keuntungan dari uang yang dipinjamkannya kepada pihak-pihak lain. Namun dengan kemajuan zaman, otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target atau sasaran operasionalnya. Adapun instrumen syariah adalah hukum syariah. Hampir semua instrumen moneter maupun surat berharga mengandung unsur bunga. Oleh karena itu, instrumen-instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga tidak dapat digunakan dalam pelaksanaan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Dan dalam ekonomi Islam sendiri itu tidak ada sistem bunga, sehingga bank sentral tidak menerapkan kebijakan diskon rate tersebut. Bank sentral Islam juga memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini terdapat beberapa instrumen bebas bunga yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan atau menurunkan jumlah uang beredar itu sendiri. Dan penghapusan sistem bunga itu sama sekali tidak menghambat untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam ekonomi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kebijakan ekonomi dalam Islam. Langsung saja, pertama, sistem moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak perkembangan. Nah, pada zaman Rasulullah dengan bimetalik standar, yaitu emas dan perak, atau bisa disebut dinar dan dirham, karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat. Nilai tukar emas dan perak pada masa Rasulullah ini relatif stabil dengan nilai kurs dinar dirham 1:10. Namun demikian, stabilitas nilai kurs pernah mengalami gangguan karena adanya disequilibrium antara supply dan demand. Jadi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Selanjutnya, perkembangan emas di standar uang beredar mengalami 3 kali perubahan, yaitu logam emas mulia sebagai alat tukar aktif dalam peredaran perekonomian. Yang kedua, logam emas bukan alat tukar, tetapi otoritas moneter menjadikan logam emas untuk menentukan nilai tukar uang yang beredar. Yang ketiga, di mana otoritas moneter menentukan nilai tukar domestic currency dan foreign currency yang mampu di-backup secara penuh oleh cadangan emas yang dimiliki. Jadi nilai tukar mata uang luar negeri dan dalam negeri mampu di-backup secara penuh oleh cadangan emas. Dengan perkembangan sistem keuangan yang dimiliki, telah memunculkan uang fidusier atau kredit money, yaitu uang yang keberadaannya tidak di-backup oleh emas dan perak. Dengan dalam Al-Quran maupun Sunnah tidak ditemukan secara spesifik keharusan untuk menggunakan dinar dan dirham sebagai standar nilai tukar uang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.